Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketut Prasetyo, NIM 2024 1010 3053 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas struktur data tentang stack and queue. Untuk tugas yang pertama, buat program untuk membalik urutan sebuah string dengan bantuan stack. Lalu tugas yang kedua, buat program untuk memeriksa apakah sebuah string merupakan palindrom menggunakan bantuan satu stack dan satu queue. Lalu tugas ketiga, implementasikan ADT stack menggunakan bantuan dua queue. Baik, langsung saja kita ke tugas yang pertama, buat program untuk membalik urutan sebuah string menggunakan bantuan stack. Di sini saya sudah membuat programnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang stack. Apakah itu stack? Yang dimaksud stack itu misalnya saya contohkan di sini, misal ada sebuah penampung bernama kotak, lalu kita menambahkan beberapa item dengan fungsi push. Misal di sini kita menambahkan item yang pertama fisika, lalu item yang kedua kimia, ketiga matematika, keempat bahasa Indonesia, dan kelima biologi. Di sini di stack ini item yang lama itu berada di paling bawah, sedangkan item yang baru itu berada di atas. Lalu jika kita memanggil fungsi pop atau mengeluarkan item, satu item atau beberapa item, itu kita ambil atau kita keluarkan mulai dari item yang paling atas. Di sini misal kita ambil dua item, maka yang diambil itu adalah biologi dan bahasa Indonesia. Baik, mungkin sudah jelas. Lalu kita ke programnya. Di sini saya membuat kelas stack dengan ada beberapa fungsi, dan di dalamnya ada beberapa fungsi. Yang pertama def init dengan parameter self. Def init ini berfungsi untuk membuat penampung dari stack tersebut. Lalu ada def push, ini seperti sudah saya jelaskan tadi. Def push ini untuk menambahkan item ke dalam penampung stack tadi. Lalu ada def pop, ini untuk mengeluarkan item satu atau beberapa item dari penampung stack tadi. Lalu ada def check, di sini berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada item di dalam penampung stack. Lalu yang terakhir ada def refresh dengan parameter stack dan kalimat. Di sini berfungsi untuk membalikkan kalimat atau kata seperti yang diperintahkan oleh soal tadi, dengan membuat perulangan for i in length kalimat. Lalu kita buat variabel yang menampung list kosong. Nah, sebelumnya ada stack.push kalimat dengan indeks i tadi. Lalu kita buat permisalan ketika stack sama dengan kosong, seperti yang dan kita panggil fungsi check untuk memastikan bahwa tidak ada item di dalam penampung stack tadi, maka variabel kata tadi atau yang menampung list kosong tadi ditambahkan dengan item yang ada di stack yang telah dikeluarkan menggunakan fungsi pop tadi. Lalu kita return kata. Selanjutnya kita memanggil class dengan menggunakan variabel start. Lalu kita membuat variabel yang berisi inputan dan kita print hasilnya dengan memanggil fungsi def refresh tadi. Di
sini coba kita run. Kita masukkan kalimatnya, misal Bukalapak. Nah, otomatis akan dibalik menjadi Kapalaku. Lalu kita ke soal yang berikutnya, itu buat program untuk memeriksa apakah sebuah string merupakan palindrom menggunakan bantuan satu stack dan satu queue. Yang pertama kita buat class stack, hampir sama seperti yang sebelumnya, cuman di sini pada dashboard ini ada variabel remove sama dengan start.item stack dan memanggil indeks main 1. Lalu start.item stack.pop untuk mengeluarkan item yang ada di penampung stack, lalu kita return remove. Lalu kita selanjutnya kita buat class queue yang berisi beberapa fungsi. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama definite dengan parameter start, sama seperti yang sebelumnya, yang pada stack tadi. Tapi di sini kita buat penampung baru, penampung queue. Lalu ada def and queue, fungsinya sama seperti def push yang ada pada stack tadi. Lalu ada def deq yang fungsinya sama seperti yang ada pada fungsi pop yang ada pada stack tadi. Kita buat variabel remove sama dengan start.item queue dengan indeks main 1, lalu start.item queue pop, lalu kita return remove. Selanjutnya kita buat variabel yang berisi inputan. Lalu selanjutnya di sini ada cek palindrom. Kita misalkan cek palindrom ini sama dengan benar. Lalu kita panggil setiap kelas tadi dan kita buat perulangan. Jika i ada di dalam kalimat, maka setiap penampung tadi, penampung stack maupun penampung queue, kita tambahkan item. Lalu untuk perulangan kedua, jika i ada di dalam kalimat, maka kita cek apakah item yang ada di stack ini sama dengan item yang ada di queue gitu. Jika tidak sama, maka cek palindrom sama dengan false atau itu bukan palindrom. Lalu sebaliknya jika itu sama, maka itu true. Dan kita print ini adalah palindrom. Coba kita run. Misal kita menginputkan nababan. Nah, di sini kata nababan ternyata adalah palindrom. Kenapa? Karena item n yang ada di stack sama dengan item n yang ada di queue. Jadi seterusnya itu karena ini palindrom, maka seterusnya itu adalah sama. Baik item yang ada di stack maupun item yang ada di queue itu sama. Lalu untuk tugas yang ketiga, implementasikan ADT stack menggunakan bantuan 2 queue.
Kita ke programnya. Pertama kita buat kelas Q dengan beberapa fungsi yang ada di dalamnya. Yang pertama def ini sama untuk membuat penampung Q, lalu def NQ untuk menambahkan, def DQ untuk mengeluarkan, lalu di sini ada def size. Di def size ini berfungsi untuk menghitung banyaknya data yang ada di dalam banyaknya item atau data yang ada di dalam penampung tadi. Lalu kita buat class tag dengan parameter Q dan sama ada beberapa fungsi, ada def init. Nah di sini mendefinisikan Q yang pertama dan Q yang kedua. Lalu ada def push dengan serve dengan parameter serve dan data. Di sini kita buat permisalan. Jika penampung Q yang pertama ini sama dengan kosong, maka kita akan menambahkan item baru ke dalam penampung tersebut. Lalu jika penampung ini sudah ada data atau sudah ada item, maka item yang selanjutnya akan masuk ke dalam penampung Q yang kedua. Misalnya di sini kan saya memanggil item, ada beberapa item, yaitu pertama item 1, 2, 3, 4. Nah, item yang satu ini masuk ke dalam penampung Q yang pertama, sedangkan item yang selanjutnya ini masuk ke dalam penampung Q yang kedua. Lalu kita buat perulangan for i in range. Perulangan ini berfungsi untuk memindahkan item yang ada di penampung Q1, kita pindahkan ke penampung Q yang kedua. Jadi item satu ini pindah ke penampung Q2. Jadi di Q2 ada 1 dan 2. Lalu kita buat perulangan lagi. Perulangan kedua ini berfungsi untuk memindahkan semua item yang ada di Q2 kembali lagi ke penampung Q1 tadi. Lalu ada def pop. Nah, def pop ini untuk mengeluarkan satu atau beberapa item yang ada di dalam penampung Q1. Jadi tadi kan sudah dikembalikan lagi semua ke dalam Q1. Lalu jika kita ingin mengurangi, kita tinggal panggil fungsi ini. Lalu ada fungsi hasil akhir. Fungsi ini berfungsi untuk menampilkan hasil akhirnya. Baik, kita coba jalankan dengan alur seperti ini. Kita buat variabel untuk memanggil kelasnya. Lalu kita panggil beberapa item. Di sini ada 4 item, 1, 2, 3, 4. Lalu kita coba untuk mengurangi satu item. Mungkin kita coba tambah lagi jadi 2 item yang akan kita kurangi. Di sini kita mengurangi 2 item. Kita coba. Dan hasilnya 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2? Karena sudah kita keluarkan 2 kali, yaitu 4 dan 3 sudah item 4 dan 3 ini sudah kita keluarkan. Jadi tampilan hasil akhirnya itu hanya 1 dan 2. Baik, itulah mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.